Mari kita tundukkan kepala kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa buat kasih karena kebaikan-Mu ya Bapa. Kau masih menyertai diri kami Tuhan, memberikan nafas kehidupan kepada kami ya Bapa. Dan kami telah menguduskan hari Sabat ini ya Bapa. Kami yang percaya menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus, sebentar yang mau memuji memuliakan nama-Mu ya Bapa. Layakan kuduskanlah kami ya Bapa, dan kami mau menerima berkat firman yang menguatkan iman kami ya Bapa. Kami juga menyerahkan anak-anak-Mu yang dalam perjalanan ya Bapa. Di tempat ini juga selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita akan satu pujian. Kami perlu Kau Tuhan.
sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Dengan iman katakan, kami perlu Kau. Apapun masalah depan hidup kita, kita imani pujian ini. Kami perlu Kau Tuhan. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Mari kita sembah Allah, kita perlukan dalam kehidupan kita. Juga kami perlu Kau satu-satunya yang percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang katakan dengan iman Bapak Ibu. Saat kita mengandalkan Tuhan, kita tidak akan dikecewakan. Kaulah sumber kekuatan kami Tuhan, Kaulah sumber pengharapan kami Tuhan, sumber kedamaian juga dalam kehidupan kami Yesus. Satu-satunya yang kuandalkan,
Terima kasih Yesus, kami mau menjalin hubungan denganmu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang kami perlukan. Engkau Allah yang memberkati kami Tuhan. Engkau Allah yang satu-satunya kami harapkan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami siap memuji memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus. Kita yang siap katakan amin. Kita yakin percaya hanya Tuhan Allah kita yang kita andalkan dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi, kita yakin percaya suka-suka Tuhan, kita siap mau terima itu. Mari kita akan satu pujian, suka-suka Tuhan. Boleh kita sambil berdoa sama. Kuasa darah yang kudus, sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau lakukan, asalkan hidupku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Semua hidupku dari dahulu oleh kuasa yang kudus, hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau lakukan, asalkan Tuhanku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu, suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan.
semua kurelakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Ya terserah Tuhan, Tuhan mau lakukan itu suka duka. Yang penting kita mau jalan terus bersama Tuhan. Amin. Mari kita akan satu pujian, Jalan Serta Yesus. Kita mau serta Yesus selamanya dalam suka maupun duka. Saya persilahkan duduk Bapak Ibu. Mari sebelum kita mendengarkan sabda firman Tuhan, kita akan satu pujian. Ajar kami mengerti Tuhan segala rencanamu. Saat kita mau menjalin hubungan dengan Tuhan, kita harus tahu rencana Tuhan itu apa. Mari kita akan satu pujian. Ajarku mengerti segala rencana.
Perbuatan kami imani Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun yang kami perlukan, selalu mengadarkan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu terjadilah. Bapa yang baik, Bapa yang amat baik, Bapa yang teramat baik bagi kami Tuhan. Kami percaya bahwa rancangan-Mu itu indah bagi setiap kami. Di dalam keadaan suka dan duka, kami mau tetap ada di dalam tuntunan Tuhan. Engkau menyertai kami, Engkau Immanuel yang sudah hadir di dalam hidup kami dan berdiam di dalam kami. Kami percaya pagi hari ini kami siap diberkati. Kami datang dengan kerendahan hati kami. Kami berlutut di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau menumpangkan tangan-Mu di atas setiap hidup kami pagi hari ini. Hati kami diubahkan, hati kami dipulihkan. Berkat Tuhan itu akan mengalir di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau pakai hamba-Mu, Engkau urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami dengan urapan Tuhan untuk kami dapat memahami, mengerti dan kami mau melakukan setiap firman Tuhan. Kami siap untuk mendengar. Jadikan kami telinga seorang murid yang mau tetap rendah hati, berkarya di dalam kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari yang siap diberkati katakan amin. Puji Tuhan. Yuk berkemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk. Amin. Saudara diberkati Tuhan. Yang di sana, yang di dalam, Tuhan berkati saudara. Percaya ya. Walaupun saudara sakit, siapa yang sakit dalam minggu ini? Berkat Tuhan mengalir. Amin ya. Berarti di dalam keadaan susah, sehat, suka dan duka, kita tetap diberkati Tuhan. Amin ya. Itu orang-orang yang luar biasa. Mari pada pagi hari ini saya ingin membawa setiap kita membaca banyak firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, yuk kita buka saja di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17. 1 Samuel pasal yang ke-17 kita akan membaca ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-39. Mungkin ini kita sudah tahu ceritanya. Saya pernah membawakan, tetapi saya akan membawa kepada setiap kita untuk senantiasa terhubung dengan Tuhan hidup ini. Ya, di dalam 1 Samuel 17 ayat 28 sampai ayat yang ke-39. Saya ingin setiap kita membaca bersama-sama, tidak usah terburu-buru, yang penting kita tahu ya apa yang difirmankan Tuhan melalui 1 Samuel 17 ayat 28 sampai ayat yang ke-39. Yuk bangkit berdiri bersama. Kita akan membaca ayat ini. Haleluya. Siap ya? Ya, 1 Samuel 17 ayat 28 sampai ayat yang ke-39. 1, 2, 3. Ketika Eliab, kakaknya yang tertua, mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, "Mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu.
Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Tetapi jawab Daud, apa yang telah kuperbuat? Hanya bertanya saja. Lalu berpalinglah ia daripadanya kepada orang lain dan menanyakan yang sama, dan rakyat memberi jawab kepadanya seperti tadi. Dengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan oleh Daud. Lalu diberitahukannya kepada Saul, dan Saul menyuruh memanggil dia. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang ditawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Maka Saul berkata Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud, ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya, dan dikenakannya baju zirah kepadanya. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya. Kemudian ia berikhtiar berjalan, sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian ia menanggalkannya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, ini satu kisah ketika bangsa Israel atau ketika Israel ditantang oleh orang Filistin, ya. Dan pada waktu itu yang menjadi raja adalah Saul. Bapak Ibu, di sini kita akan melihat ada beberapa, ya, terjadi beberapa dialog antara Daud dengan Eliab, antara Daud dengan rakyat, dan Daud dengan Saul. Ya, ada dialog antara ketiga orang ini kepada Daud. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari dialog Daud, ya, dari dialog Daud kita akan mengenal, ya, bagaimana hubungan Daud dengan Allahnya, atau hubungan Daud dengan Tuhannya. Karena apa? Ketika orang berdialog dengan orang lain, orang akan melihat atau kita akan mengerti atau kita akan menilai bagaimana mereka berhubungan dengan Tuhan. Ya. Eliab ketika ada di medan peperangan, ada seorang Filistin yang bernama Goliat yang menantang satu hari 2 kali, ya, baik pagi maupun petang. Dia berseru-seru menantang orang Israel sampai mengejek, ya,
Kenapa kamu nyusun barisan untuk berperang melawan Filistin? Kamu utus saja satu orang untuk menghadap aku. Kalau satu orang daripadamu kalah, aku yang menang. Berarti semua orang Israel itu kalah. Tetapi jika aku yang kalah, kata Goliat orang Filistin itu, jika aku yang kalah, maka orang-orang Filistin itu semua kalah. Seolah-olah dia mewakili. Ya. Lalu Daud itu berada di tengah-tengah pertempuran itu. Dia berada di kemah karena disuruh ayahnya untuk mengantar makanan. Dan menanyakan kepada Daud, Daud, kamu datang kepada kakak-kakakmu. Dan kakak yang tertua itu adalah Eliab. Tadi dia disebutkan di dalam firman Tuhan. Ya, kakak yang paling besar itu adalah Eliab. Kamu datang berikan makanan, ya keju, ya roti. Dan apakah mereka selamat di dalam pertempuran? Rupanya Daud tahu, karena Daud memang bekerja di istana Saul. Dan Daud ketika pulang, ia mengembalakan kambing domba. Dia dengan rajin Daud ini. Tetapi ketika Daud berada di kemah pertempuran, Daud menemui kakaknya. Ya, kakaknya ini rupanya dia melihat gelagat Daud atau apa yang dilakukan oleh Daud. Daud itu bertanya, kenapa ini? Ya, siapa yang menantang orang Israel? Siapa sih orang yang berani menghina barisan Allah? Eliab ini ngerti apa yang dikatakan oleh Daud kepada orang-orang di sekitarnya, kepada rakyatnya. Ya, lalu Eliab ini menjadi marah. Tadi dikatakan di dalam ayat 28. Mendengar perkataan Daud, Eliab mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud. Sambil berkata, mengapa kamu datang? Kenapa kamu datang ada di tempat ini? Kalau Eliab terhadap Daud, Daud itu adik paling kecil, adik paling bungsu, ya, dan kakaknya adalah Eliab yang paling tua. Ya, kenapa kamu datang sini? Seolah-olah ia menghina kepada Daud. Karena Daud itu hanya seorang pengembala. Yang digembalakan hanya 2-3 ekor domba saja. Kamu ini punya pengalaman apa? Kamu sampai berkata-kata kepada orang-orang atau rakyat Israel. Siapa yang telah menantang barisan Allah? Eliab marah. Eliab sepertinya dia bicara kasar. Kenapa Eliab sampai berbicara demikian? Kalau saya membaca kisahnya, Eliab itu mungkin dia iri. Ya, karena dia melihat adiknya ini kok berani. Kalau orang melihat adiknya berani, kakaknya harusnya lebih berani. Betul ya? Tetapi kenapa kakaknya dia begitu ada di barisan peperangan? Tetapi Daud si bungsu itu dia pemberani. Sehingga kata-kata kasar daripada Eliab itu disampaikan kepada Daud. Kenapa kamu datang? Cuma kamu akan melihat saja. Mungkin juga Eliab itu iri kenapa Daud ini berhasil. Daud juga disayang oleh Saul. Eliab, dia seorang laskar Israel yang harus maju berperang. Terkadang Bapak Ibu Saudara kita belajar ya, bagaimana Eliab berhubungan dengan Tuhan. Kalau berhubungan dengan Tuhan tetapi hatinya ia mempunyai satu kata-kata yang kasar. Mungkin karena kasarnya ia mempunyai satu keirian hati, ketemburuan.
mungkin adiknya ini berhasil, mungkin adiknya lebih berani, orang akan menilai kakaknya kok malah takut, ya. Mungkin seperti itu. Kalau kita membaca kisah ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat bagaimana dialog antara Eliab dan Daud, antara Saul dan Daud, antara rakyat dan Daud. Kita bisa menilai berhubung dengan seperti apa dia dengan Tuhan. Kita bisa melihat ketika Eliab dia berhadapan atau berdialog dengan Daud, kemarahan yang terjadi. Bapak Ibu belajar dari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau orang mempunyai hati yang tidak baik, hati yang cemburu, itu akar dari segala kejahatan. Itu kata-katanya kasar. Karena ada hati kecemburuan, ada hati yang jahat. Itu awal dari iri hati. Makanya Bapak Ibu, kita akan menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Kita akan menilai atau kita akan melihat bagaimana Eliab dengan Daud. Dan ketika Daud, dia dimarahi oleh kakaknya. Daud ini seorang Daud yang baik. Dia berkata kepada Eliab kakaknya, apa yang aku perbuat? Aku hanya bertanya. Aku hanya bertanya. Eliab tidak bisa menjawab apa-apa di dalam Alkitab yang kita baca tadi. Seolah-olah Bapak Ibu Saudara, Daud ini mendatangkan suasana yang segar. Ya, aku ini apa yang aku perbuat? Aku hanya bertanya. Ini satu hati Daud. Kita bisa menilai Daud seorang yang baik. Ia yang terhubung dengan Tuhan dengan erat. Dikata-katai, ya, difitnah. Kamu ini pulang sana, kembali kepada kambing dombamu. Kamu tinggalkan, kamu ini berbuat jahat. Sepertinya Daud ini dikatakan berbuat jahat, sepertinya Daud ini tidak punya tanggung jawab. Tanggung jawabmu itu mengembalakan domba, bukan ada di sini. Ya, itu yang diartikan Eliab bahwa Daud berbuat jahat. Itu fitnah Bapak Ibu. Ya, karena Daud di situ tuh disuruh oleh ayahnya mengantar makanan. Nah, Daud berkata kepada Eliab, apa yang aku perbuat? Aku hanya bertanya. Hanya sebatas itu. Bapak Ibu, orang yang terhubung dengan Tuhan dengan erat, kita bisa menilai hati Daud. Mungkin Daud akan berkata, aku juga marah karena kamu marah, ya. Tapi Alkitab tidak pernah menyatakan demikian. Daud membawa satu suasana hati kepada orang yang marah. Aku hanya bertanya, aku tidak berbuat apa-apa. Aku hanya ingin tahu, aku hanya ingin bertanya saja. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat respon Daud kepada Eliab. Orang yang sungguh-sungguh dekat kepada Tuhan bisa mencairkan suasana. Bagaimana dengan hubungan kita dengan Tuhan? Jika ada orang yang sedang keras hati, ada orang yang sedang marah, memfitnah lagi. Saudara pernah difitnah? Oh sering, Bu Gembala, saya sering difitnah. Tetangga, ya, mungkin siapa? Saudara. Tidak pernah ada ya suami istri saling memfitnah, tidak ada ya. Bagaimana respon saudara? Saudara ada berhubung erat dengan Tuhan. Daud bisa saja marah. Aku ini berani, ya. Tetapi Bapak Ibu, kita bisa menilai bagaimana hubungan Daud dengan Tuhan.
Daud berkata kepada Eliab, aku hanya bertanya. Tidak lebih dari itu. Ya, aku hanya bertanya. Siapa orang yang telah mencemooh, artinya yang telah menghina barisan Allah? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Daud bisa untuk marah. Tapi Daud di sini kita belajar, Daud bisa menguasai dirinya. Tidak marah. Ya. Orang yang bisa menguasai dirinya itu adalah satu buah roh. Penguasaan diri. Saudara, kalau dimarahi orang, difitnah orang, saudara tidak perlu balas dengan kejahatan atau kembali marah. Ya, itu akan membakar suasana. Yang iblis akan sukacita. Ya. Tetapi orang-orang yang berhubung dengan Allah, yang dekat dan erat, dia bisa menguasai dirinya. Karena musuh yang paling besar bagi Daud bukan Goliat, bukan orang yang raksasa yang tinggi besar dan menakutkan, bukan. Tetapi bagi Daud, saya bisa menilai, bagi Daud yang paling besar musuhnya adalah diri sendiri. Ya, ketika kita bisa menguasai diri untuk tidak balik marah, untuk tidak balik memfitnah, itu satu penguasaan diri. Ya, itu salah satu buah roh. Ada 9 buah roh di Galatia, ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan saudara dan saya? Yuk kita belajar, ya. Belajar kita bisa menguasai diri kita. Mungkin kita bisa membalas dengan senyuman, bisa mendengar, tidak perlu kita marah balik kepada orang-orang yang membenci kita. Ya. Itu yang pertama. Ayo kita bisa melihat respon Daud kepada kakaknya. Dan ketika Daud dia berdialog dengan rakyatnya, rakyatnya hanya berkata, ada orang yang bernama Goliat, ia yang berseru-seru kepada orang-orang Israel. Siapa yang berani melawan? Ayo maju, menantang. Itu yang disampaikan oleh rakyat. Rakyat hanya melihat dan berkata apa yang dia lihat. Rakyat tidak mempunyai kata-kata yang lebih lagi. Ya itu, ya pokoknya itu gitu. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, yuk ketika kita menghadapi berbagai masalah dalam hidup ini, kita mau meresponi setiap masalah dengan berkat. Amin. Tadi saya katakan ya, saudara, orang-orang yang diberkati, sakit pun itu berkat Tuhan. Karena apa? Karena ketika kita sakit, kita berdoa lalu kita minta kepada Tuhan supaya Tuhan menjamah hati saya. Ya, supaya saya bisa beristirahat, supaya saya bisa tenang, ya. Orang yang tenang hatinya bisa berdoa. Betul? Kalau orang yang marah bisa berdoa? Enggak, firman Tuhan katakan, kamu tenang supaya kamu dapat berdoa. Ya, tenang hati. Ini penguasaan diri Bapak Ibu. Ya, enggak bingung, enggak ribut, enggak takut, enggak khawatir. Tetapi saudara bisa tenang dalam hidup ini. Supaya kita dapat berdoa. Orang kalau bisa berdoa itu terhubung dengan Tuhan. Makanya kalau ada keributan, berita-berita, saudara tetap tenang. Pokoknya aku jaga progres. Ya, pokoknya aku tetap jaga kebersihan dimanapun saya berada, tetap jaga kebersihan. Bapak Ibu, ini zaman seperti ini. Ya, kalau kita mendengar berita itu menakutkan. Yang katanya ini makin. Kalau kita hanya melihat masalah, kita tidak berani ke gereja. Iblis yang senang, pokoknya kamu di rumah saja. Main HP, banyak berita tambah mumet, saudara. Betul.
Betul, saudara. Nah, tapi saya ingin memuji Tuhan. Saya banyak berdoa. Kuat sukacita yang timbul, Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan. Ketika Daud ia berdialog dengan Saul, ya. Kalau dikatakan di dalam ayat yang ke-31, terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan oleh Daud, lalu diberitahukanlah kepada Saul, dan Saul menyuruh memanggil Daud. Ya, berkatalah ayat yang kedua, berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Artinya apa? Jangan Daud itu melihat Saul itu ketakutan, ya. Jangan tawar hati, artinya jangan khawatir, jangan takut, jangan cemas, ya. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu, Daud berkata. Tetapi ayat 33, tetapi Saul berkata kepada Daud, oh, tidak mungkin kau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, dikatakan, ya. Tidak mungkin kau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau tuh masih muda, belum pengalaman. Pengalamanmu tuh hanya mengembalakan kambing domba saja. Sedang dia, ya, dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Itu hubungan ketika dialog terjadi antara Daud dan Saul. Kita bisa menilai, ya, orang Kristen ketika berhubungan dengan Tuhan, orang Kristen yang satu, bagaimana ia berhubungan dengan Tuhan. Orang Kristen yang satunya lagi, bagaimana ia berhubungan dengan Tuhan. Dan orang Kristen yang satu, bagaimana ia berhubungan dengan Tuhan. Kita akan bisa melihat atau menilai. Ya, ketika Saul berkata-kata atau berdialog dengan Daud, oh, kamu masih muda, tidak mungkin. Saudara pernah berkata-kata kepada diri saudara, tidak mungkin ini bisa selesai masalahnya. Tidak mungkin ini kayak pandemi, mana-mana susah, mana-mana sepi. Aku hanya seperti ini. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana? Itu seperti respon Saul. Kita bisa menilai hubungan Saul dengan Tuhan itu bagaimana. Saudara sering berkata, tidak mungkin kamu sembuh, tidak mungkin kamu bisa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayo kita belajar, ya, bagaimana respon kita ketika kita menghadapi situasi yang begitu sulit. Kita punya Tuhan yang hidup, Dia pribadi, Dia Tuhan yang hidup, dikatakan dalam firman Tuhan. Daud berkata, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, pasti bisa. Amin. Ya, pasti bisa. Ketika kita berhubungan dengan Tuhan begitu erat, maka yang timbul satu iman yang kuat, mengatakan segala situasi. Kalau dunia katakan tidak mungkin, tetapi anak-anak Tuhan yang hidup dekat dengan Tuhan bisa berkata, pasti bisa. Karena di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin, Bapak Ibu. Mari kita belajar, ya, di dalam kehidupan kita ini. Kita merespon segala sesuatu yang terjadi, yang kita alami dan yang kita hadapi. Bagaimana respon kita? Saya beri tema pada pagi hari ini, tetap menjaga hubungan dengan Tuhan.
Ada kuncinya saudara, supaya kita bisa terus tetap menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Satu, dengan doa. Ketika kita berdoa, ketika kita banyak doa, kita akan katakan, aku punya Tuhan yang sanggup mengalahkan kuasa dosa dan iblis. Dia Allah yang berkuasa. Banyak berdoa zaman sekarang, ya. Kalau dunia bisa katakan, wah kerja keras terus, saudara bisa katakan, amin. Aku juga akan banyak berdoa. Banyak berdoa itu kerja keras. Yang apa yang dibimbing kerohanian kita. Banyak berdoa. Kerohanian kita yang dibimbing, makanya kita akan menjadi kuat. Ya, yang kedua, responi setiap firman Tuhan. Firman Tuhan itu harus dihidupi. Tidak bisa kita cuma tahu, sekedar tahu, tapi kita tidak pernah bisa menghidupi. Saudara akan bingung seperti Saul. Ya, saudara bisa bingung dan marah seperti Elia. Saudara bisa seperti rakyat yang berdialog dengan Daud. Ya itu memang itu gawat kalau bisa katakan, ya. Menakutkan. Daud tidak pernah berkata, aku akan mengalahkan Goliat. Bagi Daud nama Goliat bukan masalah. Tetapi bagi Daud yang melihat siapa yang mencemooh barisan Allah, aku akan maju. Aku pasti akan mengalahkan. Bapak Ibu, kenapa Tuhan selalu mengatakan musuh kita bukan manusia, tetapi musuh kita yang ada di atmosfer ini. Ya, kuasa-kuasa sejahat. Dan tadi, ya, bisa diri kita sendiri. Kalau kita tidak bisa menguasai diri, kalau kita mungkin kita bisa berbahasa roh, berdoa dengan berbahasa roh, tetapi tidak ada buah roh dalam hidup. Bapak Ibu, tetapi kalau kita punya buah roh, kita hidup di dalam Tuhan. Seperti ketika di dalam perjanjian baru dikatakan, di dalam Yohanes 15 tentang pohon ara. Lihatlah aku tinggal di dalam kamu, dan kamu tinggal di dalam aku. Berbuah banyak. Ya. Kalau engkau tidak di dalam aku, engkau di luar pokok anggur, tidak dapat berbuah. Engkau akan mati. Ya. Tetapi engkau akan berbuah banyak ketika ranting itu melekat kepada pokoknya. Siapa pokok? Yesus. Dan siapa ranting? Itu saudara dan saya. Kalau melekat benar, dia akan berbuah. Dan buahnya itu banyak. Bapak Ibu, kalau kita belajar dari kisah Daud, Daud bisa mencairkan suasana. Daud membuat atau memotivasi Saul. Tidak mungkin aku sanggup melawan mereka, melawan orang Filistin itu. Daud berkata di dalam ayat yang ke-34 ya. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya dan menghajarnya dan melepaskan domba itu. Ya, kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, ya, singa ataupun beruang menyerang aku, maka aku akan menangkap janggutnya. Menangkap janggut itu sulit. Ya, saya pernah melihat film, ya, tidak ada yang berani menangkap
janggut binatang buas. Ya. Tapi apa yang dilakukan itu ke Daud itu luar biasa. Ya. Aku menangkap janggutnya, lalu aku menghajarnya dan membunuhnya. Siapa yang berani menyerang? Ya. Saudara, ini satu gambaran. Ya, ini satu gambaran ketika masalah itu datang. Ya, ketika tantangan itu datang, saudara sanggup menangkap masalah itu menjadi satu berkat bagi setiap kita. Aku tetap akan menghajarnya, aku tetap kuat. Aku akan tetap berusaha merendahkan setiap tantangan. Karena yang kutinggikan hanya nama Yesus. Dan aku sanggup membunuhnya. Aku akan menang bersama Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara. Ya. Tema pada pagi hari ini tetap menjaga hubungan dengan Tuhan. Ya, pertama berdoa. Dua, ayo hidupi setiap firman. Ya, hidupi setiap firman. Ya, yang ketiga, engkau harus mau melakukan setiap firman Tuhan. Haleluya. Kita akan selalu bersaat teduh menyembah Tuhan. Ya, orang yang menyembah Tuhan, kalau saya boleh saksikan bagaimana orang bisa menikmati hadirat Tuhan. Ketika kita nyanyi pujian yang lembut, ya, kita nyanyi pujian yang lembut, nggak usah dibukit doa, tetapi kita bisa tenang. Yang penting tenangkan hati kita, ya. Tenangkan hati kita supaya kita bisa berdoa. Berlutut di hadapan Tuhan. Kita berdoa, Tuhan, aku mau berhubung dengan lebih erat lagi. Kalau itu dilakukan setiap hari, maka kita akan semakin dekat. Penguasaan diri itu buah roh dalam hidup kita. Haleluya. Dan nanti akan ada banyak buah roh akan terjadi dalam hidup kita ketika kita punya hubungan erat dengan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat firman Tuhan yang memberkati setiap kami. Engkau Allah yang luar biasa dan Allah yang dahsyat. Biarlah pada pagi hari ini kami mau terus tetap menjaga hubungan kami dengan Tuhan. Di masa-masa sulit ini kami tetap mau menjaga supaya setiap tantangan dan masalah dalam hidup ini, sakit, penyakit, penderitaan, kami tetap mampu menghadapi. Kami tetap akan meresponinya dengan caranya Tuhan. Berkati jemaat Tuhan pagi hari ini. Mereka yang sudah mendengar firman Tuhan, Roh Kudus akan memampukan setiap kami untuk kami mampu melakukan setiap firman Tuhan dalam hidup ini. Terpujilah bagi nama Tuhan. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi biarlah Roh Kudus terus berbicara kepada setiap kami. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Terima kasih Bapak untuk kasih setiap Tuhan penyertaan untuk setiap kami Tuhan. Jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan, kami mengucap syukur. Kau sungguh baik, Kau sangat baik dalam setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami berdoa Tuhan untuk setiap anggota jemaat di tempat ini Tuhan, yang pagi hari ini mungkin masih dalam kelemahan karena sakit penyakitnya Tuhan. Biarlah kami berdoa Tuhan, bilur-Mu menjamah dan menyembuhkan mereka semua Tuhan. Kami rindu Tuhan kesembuhan mereka bisa menjadi mujizat untuk setiap hidup mereka, dan nama-Mu saja yang dipermuliakan. Kami berdoa Tuhan untuk juga Tuhan kegiatan-kegiatan ibadah di gereja di tempat ini Tuhan, dari sekolah minggu Tuhan, kaum muda, kaum wanita,
wanita, kaum pria, lansia Tuhan, dan juga departemen doa pagi, doa malam Tuhan, doa puasa Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Setiap apa program-program gereja di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya terus berikan Tuhan dalam setiap hati kami Tuhan, kerinduan Tuhan untuk kami bisa terlibat di dalam program-program gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga tak berhenti-hentinya Tuhan berdoa khusus untuk rencana pembangunan gereja di tempat ini Tuhan. Yang kami puji Tuhan, kami sudah mendapatkan hasil Tuhan, bahwa surat-menyuratnya Tuhan semuanya sidang sudah berlangsung dengan baik. Dan kami yakin Tuhan tahun ini Tuhan, awal tahun ini surat itu bisa kembali pada gereja di tempat ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan waktu adalah waktu yang terbaik. Kami serahkan Tuhan untuk setiap prosesnya nanti Tuhan, rencana pembangunan gereja yang baru di tempat ini Tuhan, dari tim Tuhan yang akan Kau bentuk Tuhan, dan juga dengan setiap dana kebutuhannya Tuhan. Kami yakin, kami percaya dengan iman kami Kau akan cukupkan dan bahkan Kau akan lebih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami rindu Tuhan gereja di tempat ini Tuhan bisa menjadi berkat dimanapun gereja ini anak-anak-Mu berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk pemulihan bangsa kami Tuhan, pemulihan kota kami Tuhan, Magelang ini dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah di tahun 2022 Tuhan semuanya boleh selesai Tuhan, dan kami boleh mengalami kemenangan demi kemenangan dalam setiap aspek hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan, kami mau untuk Ibu Gembala kami Tuhan, biarlah Engkau tambahkan hikmat yang daripada Engkau Tuhan untuk Ibu Gembala bisa membimbing setiap kami Tuhan, anggota jemaat-Mu di tempat ini, untuk terus berharap dan bergantung pada Engkau Tuhan. Dan kami mau melangkah Tuhan bersama-sama di awal tahun 2022 ini Tuhan, bersama dengan Engkau. Dan kami yakin saat kami mau memegang tangan, kami mau berjalan bersama, kami akan mendapatkan kemenangan, kemenangan dan kemenangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah damai sejahtera, sukacita, kesehatan, berkat selalu menyertai setiap jemaat-Mu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita akan menaikkan pujian. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Pulanglah engkau Bapak Ibu Saudara pagi hari ini ke rumahmu masing-masing. Kiranya berkat yang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Tuhan akan melimpah dalam hidup mulai pada pagi hari
sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali untuk menjemput saudara dan saya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus Thank you.